salam kebenaran. Hari itu saya melihat sebuah film, saudara. Saudara, itu film tentang Kamboja. Pada waktu mereka sedang berlari, begitu banyak orang, saudara. Melihat di depan sana ada tentara-tentara Amerika yang membawa bantuan. Membawa makanan, saudara, membawa saudara pakaian. Saudara, dan orang begitu banyak berlari, saudara, untuk mengambil makanan dan pakaian itu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka melewati sebuah ladang yang penuh dengan ranjau, saudara. Dan pada waktu mereka mulai masuk di dalam ladang itu yang penuh dengan ranjau, tiba-tiba mulai dia meledak satu dengan yang lain. Tiba-tiba beberapa terpelosok, saudara, dan tertancap di bambu runcing. Saudara, dan kurang lebih hanya sepertiganya yang berhasil mencapai, saudara, pada sasaran, pada makanan berkat tanah perjanjian. Tetapi 2/3 meninggal karena jebakan yang tidak mereka sadari. Saudara, dan itulah yang dialami oleh Lot. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang masuk dalam jebakan yang dipasang oleh iblis ataupun orang-orang yang jahat. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang terjebak dalam narkoba. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam narkotika. Terjebak, saudara, di dalam pergaulan bebas. Karena mereka tidak sadar ranjau pergaulan yang menghabisi mereka. Saudara, ayatnya sangat jelas berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Waspadai pergaulan, karena pergaulan bisa membunuh. Banyak orang berpikir saya bisa bergaul dengan siapa saja, saya bisa berteman dengan siapa saja. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan Alkitab dengan kuat berkata, tentukan di mana engkau dan siapa temanmu. Karena kalau engkau tidak di pihak Yesus, berarti engkau melawan Yesus. Saudara, ada sebuah yang jelas hitam dan putih. Dan ada banyak orang berpikir dia punya tanah abu-abu. Saudara, saya mau berkata hari-hari ini, tentukan dan waspadai pergaulanmu. Saudara, saya akan bacakan apa kata Alkitab, saudara, tentang Lot. Saudara, Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Saudara, kata seperti berarti bukan. Dan banyak orang hari-hari ini berkata seperti jalan keluar, berarti bukan. Sepertinya mudah, berarti bukan. Saudara, sepertinya tulang rusuk saya, berarti bukan tulang rusuk, maka tulang babi mungkin. Saudara, hati-hati dengan semuanya. Dan dikatakan seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu berangkatlah dia ke sebelah timur dan Abraham dengan Lot berpisah. Saudara, kita tahu ceritanya. Saudara, Lot tinggal di Sodom dan kemudian dia menjadi sangat-sangat terkenal di sana. Tetapi dalam seketika pada waktu Tuhan menghancurkan saudara Sodom, maka anak-anak perempuannya berlambat-lambat dan bahkan memperolok-olok dia. Istrinya menyintai harta, bahkan menoleh sampai menjadi tiang garam. Dan dia lari, saudara, kehilangan semuanya. Dan ujungnya anaknya sendiri memberi dia anggur dan menjadikan dia jatuh dalam sebuah perzinahan yang mengerikan di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa Lot orang benar itu? Kenapa Lot yang bergaul 75 tahun dengan Abraham lebih? Saudara, bahkan saudara dia kehilangan semuanya. Bahkan dia tidak mengenal siapa Tuhannya Abraham. Dia tidak punya iman. Dan dia tidak punya warisan seperti yang Abraham punya. Sekali lagi, cuma satu hal, pergaulan yang buruk. Saudara, saya melihat sebuah film. Dan film itu judulnya adalah Iblis yang lebih kejam daripada Hitler. Saudara, dan itu bercerita tentang orang-orang yang ada di sekeliling Hitler. Saudara, Hitler tidak hanya dikelilingi dengan tentara, saudara. Tetapi dia dikelilingi dengan ahli, saudara, kedokteran. Saudara, dia dikelilingi dengan orang-orang yang ahli, saudara, soal ekonomi. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang ahli, saudara, di dalam, saudara, matematika. Saudara, dan orang-orang inilah yang ada di sekeliling Hitler. Tapi tiba-tiba saudara bisa bayangkan seorang dokter yang namanya Mengele. Saudara, dia dokter yang disumpah untuk menyelamatkan. Tetapi pada waktu itu dia dirangsang untuk memberikan pengetahuan. Dan tiba-tiba dia mulai membelah hidup-hidup saudara
perempuan yang mengandung dari yang berusia 1 bulan sampai 9 bulan. Tiba-tiba dia membelah hidup-hidup saudara, otak manusia, untuk melihat bedanya orang yang pintar dan yang bodoh. Dia membelah hidup-hidup untuk melihat jantung manusia. Saudara, dan dia melakukan dengan sangat-sangat kejam, saudara. Melakukan rekayasa genetika. Kenapa? Setiap kali duduk di meja Hitler, mereka semua memamerkan hasilnya. Dan mereka semua bertambah kejam dan bertambah kejam. Seorang ahli ekonomi yang saudara tidak pernah membunuh, tiba-tiba berkata, sayang peluru dipakai untuk bunuh orang Yahudi. Lebih baik pakai gas, sangat murah, sangat murah. Bahkan saudara, dia berkata, telanjangi mereka. Karena setiap bajunya bisa dipakai untuk rakyat kita. Dan bahkan setelah mereka mati, giginya saudara diambil satu persatu. Saudara, dipakai untuk banyak hal. Saudara, bagaimana orang bisa menjadi iblis dan lebih iblis daripada Hitler? Cuma satu jawabannya, lingkungan. Bahkan itu film sekuler berkata begini, berhati-hatilah duduk satu meja dengan siapa, karena itu bisa menjadikan engkau gila dan iblis-iblis yang lebih kejam dari orang yang duduk semeja dengan engkau. Dia berkata, berhati-hatilah engkau ada di bawah tudung siapa. Saudara, hari itu mereka memutuskan di bawah tudung Hitler. Mereka seorang ekonom, ahli matematika, ahli fisika. Tiba-tiba semua menjadi pembunuh seperti tudungnya. Dan hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita ada bergaul, duduk di meja bersama Tuhan? Apakah kita makan dan duduk bersama orang-orang yang diurapi? Apakah kita duduk dan makan bersama orang-orang yang menyintai Tuhan? Yang setiap kali kita cerita, mereka akan menyaut dengan gelora, dengan kasih. Apakah kita masih bersama-sama dengan orang yang mengejar jiwa-jiwa? Apakah kita masih bersama orang-orang yang bertekad untuk menjadi penggenap dari semua rencana Tuhan? Ataukah kita duduk bersama orang-orang yang hari ini mengejar uang? Yang hari-hari ini penuh kepahitan. Yang hari-hari ini marah. Yang hari-hari ini saudara bahkan menjadi pejilat atau menjadi orang-orang bebal. Dan orang-orang dursila. Alkitab pakai kata orang dursila. Yang tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan rencana Tuhan. Alkitab berkata dengan kata orang bebal. Yang bermain-main dengan firman. Dan mempermainkan, menertawakan semua kebenaran firman Tuhan. Menertawakan yang ilahi. Saudara duduk dengan siapa, itu menentukan engkau menjadi apa. Saudara tudungmu siapa, itu menentukan. Saudara, dan hari ini biarlah kita bertudungkan kebenaran. Biarlah kita ada di bawah kasih karunia. Biarlah kita duduk semeja makan bersama dengan Yesus, Roh Kudus, dan bersama dengan orang-orang yang membiarkan hidupnya jadi berkat, yang membiarkan hidupnya jadi terang, yang membiarkan hidupnya saudara mengabdi buat kepentingan Tuhan. Ingat, Lot 75 tahun bersama Abraham, tetapi itu tidak menentukan engkau menjadi seperti Abraham. Saudara, ada ilustrasi yang berkata, saudara, babi boleh masuk istana, tidak membuat babi menjadi raja. Saudara, hari ini saya tidak berkata itu, tapi saya mau berkata, mari kita belajar. Saudara, menentukan saudara siapa teman kita. Saudara, jangan sampai bahwa saudara ujungnya kita seperti Lot, habis segala sesuatu. Di dalam kebenaran Tuhan akan membawa kita jadi pemenang. Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.